Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari 04 393 75. Oke, jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan jaringan komputer. Oke, jadi pada soal pertama itu kami saya diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan redundancy. Redundancy merupakan konteks jaringan komputer. Redundancy merupakan adanya pola berulang di mana agar suatu traffic bisa berjalan lebih dari satu jalur yang ada. Nah, hal ini itu bisa kita lakuin. Misalkan ada salah satu jalur yang menghambat suatu traffic berjalannya pengiriman data. Lalu, karena kita punya si pola berulang ini, yang berarti kita punya lebih dari eh, satu traffic. Dan misalkan si salah satu dari traffic tersebut tuh sedang ada gangguan lah. Terus bisa di backup sama traffic penghubung yang satu lagi. Dan disitulah merupakan peran dari si redundancy-nya ini. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Spanning Tree Protocol? Atau mungkin disingkat STP. Oke, jadi STP itu merupakan suatu cara agar tidak terjadi loop layer atau pola berulang lagi yang bisa kita pakai dengan cara yaitu root bridge. Lalu di setiap switch itu kita harus punya satu root port untuk menuju root. Dan pada tiap segmen itu dipilih designated port. Lalu di sini diminta juga untuk menjelaskan 4 macam port STP. Pertama itu ada root port, di mana setiap non-root switch dengan cost jalur terendah ke root itu merupakan root port. Lalu selanjutnya ada designated port, suatu port yang memiliki atau mewakili sebuah segmen LAN dengan jalur yang paling bagus untuk menuju ke root tadi. Lalu selanjutnya itu ada alternate, merupakan cadangan dari root port yang sebelumnya. Lalu bisa kita pakai apabila root port tersebut gagal dan perannya itu hanyalah sebagai cara alternatif untuk si root port. Untuk backup port sendiri merupakan cadangan untuk designated port. Lalu selanjutnya nomor 3, apa itu STP roles? Jadi STP roles itu merupakan sorry, nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan STP roles. Nah, jadi untuk rules-nya itu sendiri ada ada sebuah root bridge election di mana switch dengan priority terendah atau MAC terendah bahasanya. Lalu root port selection di mana kita bisa memilih jalur dengan path cost terendah, dan apabila seri kita bisa membandingkan dengan si sender bridge ID. Lalu sender port sebagai tiebreakernya. Lalu designated port. Pada designated port eh, bisa memakai untuk jalur terbaik. Lalu selanjutnya itu state transisi, dibutuhkan 2 kali forward delay sebelum forwarding, di mana RSTP mempercepat konvergensi dengan handshake. Lalu selanjutnya nomor 4. Apa itu BP Guard dan fungsinya? Nah, BP Guard ini melindungi sebuah akses yang ada di port face dari switch yang nggak sah atau ibaratnya kayak nggak seharusnya ada gitu. Lalu, misal apabila si port itu dapat BPDU, maka portnya itu bisa dengan komen R disable atau di shutdown agar topologinya itu bisa nggak ngelooping. Lalu apa itu Ether channel? Terus skenario-nya itu gimana sih? Nah, untuk Ether channel itu sendiri, untuk Ether channel itu sendiri atau yang bisa disebut juga sebagai link aggregation untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu port channel untuk menambahkan bandwidth dan redundancy. Nah, kita bisa pakai saat butuh throughput yang lebih besar daripada antar switch.
dengan banyak aliran gitu. Jadi bisa disatuin di dalam si Ether channel ini. Lalu misalkan kita juga butuh pola berulang atau redundancy tanpa menambah domain loop lagi. Nah, ini tuh bisa kita nggak pakai saat adanya link yang tidak identik dan menyebabkan ketidakstabilan. Lalu bisa juga lalu tidak bisa juga untuk menyeberangkan perangkat berbeda tanpa MLAG. Lalu tidak disarankan juga untuk WAN atau rute fisik yang beda banget. Lalu lanjut nomor 6. Apa yang dimaksud dengan PAGP dan LHCP? Nah, PAGP itu merupakan standarnya dari Cisco. Kalau misalkan LHCP itu standarnya dari IEEE. Nah, dua-duanya ini buat menegosiasikan anggota port yang sah tadi dan memenuhi syarat, dan kita bisa nonaktifin yang nggak kompatibel. Nah, kalau PAGP ini lebih ke sistemnya itu dia mengajak atau menunggu atau auto menunggu ajakan. Lalu kita juga bisa on yaitu untuk memaksa channel tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu. Nah, kalau si LACP ini dia tuh aktif dalam mengirim si LACPDU. Lalu untuk on-nya itu sendiri bisa tanpa LACP. Nah, selanjutnya itu merupakan skenario. Skenario konfigurasi pada Ether channel. Nah, jadi pertama itu kita bisa switch terus enable configuration terminal. Nah, terus kita masukin hostname, terus in range. Nah, di sini kita masukin sih active SW. Nah, active SW ini eh dipakai untuk mengaktifkan si konfigurasinya itu. Nah, habis itu kita bisa masuk di port channel 1. Lalu jangan lupa juga dinyalain si switch mode terang. Nah, sama halnya dengan SW2. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.